wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tersi Gumilar Senjaya, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di LPTK Uniku Kuningan. Pada hari ini akan melaksanakan praktek pengalaman lapangan atau PPL siklus 2 di SMAN 1 Talaga kelas 11 IPS 5. Pada pertemuan kali ini saya akan membawakan materi kerjasama ekonomi internasional dengan metode pembelajaran Project Based Learning atau PJBL di bawah bimbingan dosen Bapak Dr. Ian Setiawan MPD dan guru pamong Bapak Iwan Hernawan SPD MPD. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sehat? Semangat? Masih pagi sekarang, jadi kalian harus semangat, ya. Masih pagi, masih segar, perutnya juga masih penuh. Betul tidak? Nah, supaya kita mendapat berkah ketika belajar, silakan dipimpin dulu untuk berdoa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dulu. Berdoa diucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas IPS 5 ya. Bapak absen dulu ya. Cek kehadirannya. Agis? Ada? Aji? Kemana? Aldi? Aldi Ripaldi? Argi? Aulia? Cika? Dede? Bestria? Depina? Elis? Fikri? Galang? Iqbal? Iksan? Imam? Yang nggak hadir ya? Gak apa-apa, mungkin yang sakit mudah-mudahan cepat sehat, yang ada halangan mudah-mudahan bawa oleh-oleh nanti ya. Ya, jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, pelajaran ekonomi. Kemarin kalian sudah belajar tentang APBN. Sekarang kita akan masuk ke dalam materi baru, yaitu materi kerjasama ekonomi internasional. Ya. Jadi dalam materi kali ini Bapak akan mencoba menggunakan problem Project Based Learning. Dalam pembelajaran kali ini Bapak akan mencoba menggunakan metode pembelajaran yaitu Project Based Learning, yaitu pembelajaran yang berdasarkan pada project. Jadi kalian nanti diharapkan pada pembelajaran ini akan aktif membuat sebuah proyek, merencanakan sebuah proyek yang berhubungan tentu saja dengan kerjasama ekonomi internasional. Jadi dalam kerjasama ekonomi internasional ini kita akan yang pertama itu akan mempelajari tentang apa manfaat, tujuan pembelajarannya. Di sini kita akan, nah ini ya, tujuan pembelajaran pada hari ini kita akan mencari pengertian kerjasama ekonomi internasional, menjelaskan manfaat kerjasama ekonomi internasional. Manfaatnya jadi nanti kita apa? Jadi habis pembelajaran ini, sesudah selesai pembelajaran hari ini, kalian harus mampu menjelaskan manfaatnya kerjasama ekonomi internasional. Kemudian menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama ekonomi. Bentuk-bentuknya seperti apa kerjasama ekonomi itu? Nanti kita bahas sama-sama ya. Menjelaskan lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Apa aja lembaganya? Banyak kan ya. Terutama ada yang di bawah naungan PBB,
ada yang independen, ada yang berdasarkan regional. Ini nanti bentuk-bentuknya itu berdasarkan kepada nanti apa yang melatar belakangi kerjasama tersebut. Kemudian yang kelima, kalian bisa mengolah data informasi untuk membuat kesimpulan tentang kerjasama ekonomi internasional. Jadi kita sama-sama mencari data, kemudian kita mengeksplorasi, kalian berpikir kritis, mencari sendiri apa yang ada di C1, C2, C3, C4 ini dengan mengumpulkan data sendiri. Ya, mengumpulkan data sendiri, kemudian kalian berikan kesimpulan. Nanti di akhir pembelajaran juga Bapak mau ada kalian dari salah satu dari kalian untuk menyampaikan kesimpulan pembelajaran ini. Ya, kemudian yang terakhir, menyajikan bentuk dan manfaat kerjasama ekonomi internasional melalui media lisan dan tulisan. Nah ini, jadi nanti kalian akan membuat sebuah proyek tentang kerjasama ekonomi internasional, merencanakannya dari awal sampai akhir dari proses perencanaannya, apa tema yang akan kalian ambil, kemudian metodenya apa. Nah, Bapak harapkan nanti dalam proyeknya itu berbeda-beda. Setiap kelompok itu menggunakan aplikasi atau bentuk pelaporannya itu yang berbeda. Catatannya kalian harus ada nampak itu buatan kelompok. Jadi ada kerjasama, kolaborasi antara kerjasama. Kemudian kalian juga menggunakan, di sini kan kalau misalnya kalian sudah menggunakan perangkat itu, gadget itu berarti kan sudah ada TPEC. Ya, teknologi pedagogik dan knowledge. Jadi TPEC. Ada di situ ada penggunaan teknologi, penggunaan ilmu pengetahuannya, ya, diaplikasikan dalam mengolah proyek buat ekonomi internasional, kerjasama ekonomi internasional. Ya, itu untuk sekilas tentang proyek yang kalian akan buat. Nanti lebih lengkapnya lagi Bapak akan menyampaikan LKPD-nya, lembar kerja ini. Lembar kerjanya itu kalian buat seperti ini. Ya, jadi nanti tugas kelompoknya itu nanti kalian akan buat kelompok dulu. Ya, buat kelompok. Tapi sebelum kita melanjutkan kepada tentang pembuatan proyek, diskusi, kalian kan kelompoknya belum dibuat. Terus kalian juga materinya belum baru pertama kan ya. Nah, ada yang sudah tahu tentang kerjasama ekonomi internasional itu apa? Seperti dari tadi ini, dari tujuan pembelajarannya kita tahu pengertian kerjasama ekonomi internasional. Ada yang tahu tidak? Ada yang tahu tidak? Ada yang sudah tahu belum? Oh, kenapa belum? Ada yang sudah pernah tertarik tidak? Ada yang suka kan notifikasi seperti itu? Ada tidak? Nggak ada notifikasi buat kalian tentang ekonomi internasional, tentang kerjasama ekonomi internasional? Nggak ada. Ya, kan? Antar negara, ekonomi antar negara. Ada yang menambahkan atau ada yang beda? Apa? Siapa namanya dulu? Argi. Argi. Oh, Argi. Apa Ki? Hubungan kerjasama dengan negara lain Dalam ekonomi. dalam ekonomi. Ya, jadi ya bagus jawabannya. Nah, dari 3 jawaban itu, kalau kata Aldi kerjasama itu ya kerjasama. Kalau kata Najla, cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang hubungan 2 negara. Begitu juga sekarang Argi, hampir sama. Kerjasama ekonomi internasional itu adalah kerjasama antara 2 negara atau lebih dalam bidang ekonomi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi di dalam negeri. Kan tidak semua negara mempunyai sumber daya, mempunyai keterampilan teknologi untuk memproduksi atau menghasilkan suatu barang. Nah, untuk memenuhi hal tersebut, maka dilakukanlah kerjasama ekonomi internasional antar negara. Contohnya yang berdasarkan produk itu salah satunya adalah negara penghasil minyak di dunia. Apa nama organisasinya? Apa? Ada yang tahu nggak? Siapa namanya? Dari tadi kayaknya serius. Apa? Siapa namanya? Ya? Bukan Saiful Jamil. Jadi Jamil apa? Negara penghasil minyak, kerjasamanya apa? Negara-negara penghasil minyak, organisasinya apa? Pernah dengar nggak? Hah? Wah, Galang. Ini kayak lagu Iwan Fals. Pernah dengar nggak? Galang Rambu Anarki ya. Galang, apa Galang? Pernah terpikir nggak?
Nah, nanti tapi kalau misalnya kalian menggunakan teknologi, kalian punya smartphone, bawa HP semua ya. Nah, pasti kalian bisa. Kalian selalu nanya kepada mbah kalian, ya. Mbah kalian pasti tahu kalau kalian. Nah, itu organisasi yang menaungi negara-negara produsen minyak bumi di dunia itu namanya, pernah dengar OPEC, Organization Petroleum Country, OPEC. Jadi negara-negara itu bergabung di situ. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menstabilkan harga minyak bumi di dunia. Ada lagi APEC namanya, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya sekarang kondisi Indonesia itu sekarang bukan negara pengekspor minyak lagi, bukan produsen minyak lagi yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Sekarang negara Indonesia itu adalah negara importir minyak bumi. Ya, jadi apa kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari? Dalam kehidupan sehari-hari, kalian harus bisa menghemat minyak bumi karena kita memproduksinya cuma sedikit lagi. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menghemat devisa pendapatan. Tapi kita gunakan yang sudah ada, kita manfaatkan. Kalau masih bisa, penyimpanannya masih banyak, berpikirnya masih cepat. Nah, itu jangan dulu minta ganti dulu. Nanti kalau kalian sudah lulus SMA, bekerja, banyak uang, bisa beli sendiri. Ya, itu dari manfaat untuk mempelajari kerjasama ekonomi internasional dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi sekarang Bapak mau kalian bergabung dulu dalam sebuah kelompok. Buat kelompok kalian minimal 5 orang. 5 orang. Ada berapa orang ini? 30 ya? 30 berarti ada 6 kelompok nanti ya. Ada 6 kelompok. Kalian gabung dulu dalam satu kelompok. Nanti kita akan membuat merencanakan sebuah project untuk tentang ekonomi internasional ini. Ya, baru nanti kita materinya udah Bapak sedikit singgung. Nanti kita sok digabung dulu. Udah ada kelompoknya? Sok hubung. Ya? Kenapa? Kenapa? Udah login dulu? Langsung aja ke Google, langsung aja di Google Quizzes. Karena join, nanti join. Quizzes. Join. Gak apa-apa nggak login juga. Nanti di sini kita akhiri saja karena ini kan siapa yang sudah akhiri aja ya. Terserah kalau yang juara mah bebas. Oh, kalau yang urutan pertama bebas. Sultan boleh bebas, milih siapa aja. Mau perempuan, mau laki-laki silakan. Mau yang cantik semua dari sini silakan. Ya. Ya. Biarkan. Sok panggil anggota kelompok. Di sini atau kelompoknya? Dede mau di situ aja tempatnya. Oh, panggil dulu. Najla tuh dipanggil sama Dede. Aulia. Oh, ya. Devina, satu lagi. Sama Iqbal. Ya, sok Iqbal. Oh, Devina milih juga. Devina satu lagi siapa? Oh, Devina mah gak bisa dipilih karena mau milih. Rahma katanya. Ya. Devina satu lagi siapa tadi? Kita buat ini LKPD-nya. Ini sama dengan ini ya. Jadi di satu kelompok satu. Kelompok satu. Nih. Ya, nih. Ini satu kurang satu ya? Tapi ke Bapak wanita. Oh, wanita. Tapi kan harus 5. Satu orang lagi di sini. Gabung. Biar 5. Mesin wanian oke harus sesuai dengan undang-undang. Ini. Aila.
Ini LKPD. Nah, sekarang kita sebelum masuk kepada mencari materi, kita lihat dulu video ini ya. Videonya kita lihat. Kita nonton dulu, kita lihat dulu materinya. Kita tonton dulu materinya. Baru kita itu. Di sekitarmu ada televisi, motor, kulkas, atau bahkan handphone dan laptop yang menggunakan saat ini. Apakah barang-barang tersebut dari Indonesia? Tentu tidak. Ada yang dari Jepang, Amerika, bahkan Cina bukan. Ya, barang tersebut bisa berada di rumah kamu karena adanya kerjasama ekonomi dengan negara lain. Waktu kami mendapat televisi, ada berita yang menyebutkan bahwa terjadi kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan dalam penanganan pandemi. Nah, kerjasama ekonomi internasional itu bisa saling membantu dan mendukung di bidang ekonomi. Materi dari materi ini, kamu kan sedang udah ada gambarannya. Tadi udah Bapak jelaskan sedikit. Dari video ini kalian ada gambaran. Nah, sekarang tugas kalian menurut Bapak tadi kan LKPD yang sudah dibagikan, kalian sekarang akan mencari berdiskusi dengan teman-teman kalian. Buatlah bersama kelompok kalian jenis apa tentang ekonomi internasional yang berhubungan dengan ekonomi internasional, baik itu manfaat, tujuan, atau misalnya kalian juga tadi mau membahas tentang organisasi-organisasi ekonomi internasional, mau manfaatnya, mau keunggulan Indonesia. Langkah-langkah pengerjaannya kalian sekarang di dalam kelompok itu kalian cari, kalian buka Google, ya kalian buka di Google, kalian nanti cari masalahnya mau apa. Kalian buat dulu perencanaan proyeknya itu mau apa, ya mau proyeknya itu mau apa, mau bentuknya apa. Tadi kan Bapak udah singgung sedikit ya, proyeknya itu bentuknya mau apa, mau bentuk misalnya video, mau bentuk makalah, mau buat berbentuk clipping, atau mau bentuk yang lainnya, misalnya bentuknya bentuk blog. Tahu pernah blog, buat artikel di blog itu ada, bisa silahkan. Mau bebas atau mau yang klasik-klasik saja lah Pak, saya mau buat clipping aja, gunting-gunting dari koran, dari majalah, kemudian dikomentari, silahkan. Itu yang klasik sekali. Kalau yang agak modern sedikit, buat artikel, buat makalah diketik pakai Word, ya pakai Word nanti dilaporkan. Itu yang agak meningkat sedikit. Ada yang lagi misalnya nanti yang mau buat PowerPoint pakai PPT, pakai Canva, naik lagi sedikit. Ya, nanti misalnya ada saya mau buat video, bentuknya laporannya bentuknya bentuk video, boleh silakan. Nanti tentang tema yang akan kalian buat tentang proyek tentang ekonomi internasional. Misalnya kalau kalian mau membuat tentang organisasi ekonomi internasional, kalian berarti cari yang khusus yang kalian akan cari, misalnya tentang OPEC, APEC, ASEAN, IMF itu apa, ya IMF, atau misalnya organisasi-organisasi yang lainnya, Uni Eropa misalnya, karena saya ingin mengenal Uni Eropa, apalagi silahkan. Nah, kemudian buat rencananya, medianya apa, alatnya apa, teknis pembuatannya bagaimana, analisa biaya juga bisa, harusnya kalian, karena pasti dalam membuat pengerjaan itu kan harus ada biaya ya, minimal kalian harus dalam berkumpul itu pengen sambil nyemil gitu ya, sambil diskusi, sambil, kan ini pasti mengerjakannya kan di rumah ya, mengerjakan di rumah. Kemudian nanti selesainya kapan? Selesaikan masalah kerjasama internasional, kemudian selesainya kapan? Kalian analisa waktunya kapan? Ya, nanti laporannya bentuknya itu ada bagian perencanaan yang sekarang berarti kalian buat ya, tujuan kegiatannya apa, persiapan strategi pemecahan masalahnya seperti apa. Ya, nanti laporannya dibuat. Nanti dibuatnya misalnya berarti Pak kan minggu depan ya. Kalau mau yang bersedia selesai minggu depan, silakan minggu depan buatnya. Ya, kalau misalnya saya mah 3 hari juga selesai. Kalau misalnya yang sudah biasa buat video, misalnya konten kreator, mungkin mah cetek semalam juga beres Pak, besok. Nah, kalian sepakati. Nanti tapi kalau yang sudah selesai, nanti kita dipresentasikannya hasil proyek kalian itu minggu depan. Kalau ada yang sudah selesai minggu depan, kalian silakan sajikan. Kalau yang misalnya Pak, saya mah 2 minggu lah, agak susah mencarinya, 2 minggu berarti minggu depannya lagi dipresentasikan. Ya, pasti. Ini kan
materi ini akan selesai dalam 3 kali pertemuan, atau berarti 3 kali 90 menit. Satu kali pertemuan itu kan 90 menit. Ya, silakan kalian diskusikan dengan teman untuk mencari data tentang materi apa yang akan kalian tentukan dulu, temanya apa, mau temanya apa. Kemudian bentuk pelaporannya dalam bentuk apa. Misalnya Devina ini, saya mau bentuk klasik aja, bentuk Word, bentuk makalah, nanti diketik, laporan dibuat, nanti pakai gambar misalnya, ya boleh, silakan. Kalau misalnya di sini kelompok Ira, saya mah sudah biasa buat konten kreator, saya sudah sering, ya, saya adalah YouTuber sejati. Jadi saya mau buat video aja dalam bentuk video biar nanti bisa diupload juga di channel saya, ya, buat untuk menambah subscriber. Nanti kan teman-temannya subscribe semua di sini, biar bisa menonton materi tentang ekonomi internasional. Wah, kita koclok ya itu ya. Siapa yang tampil ke depan duluan? 10 menit selesai ya kan ya. Kalau buat rencana itu aja ya. Nih, siapa yang duluan nanti menyampaikan ke depan? Berarti ya, waalaikumsalam, silakan. Siapa dulu ya, duluan nanti. Kelompok 4 yang pertama nanti. Kemudian kita putar lagi. Yang kedua siapa? Siapa? Kelompok 1. Ya, yang kedua kelompok 1. Apa? Tema sama? Ya bisa sama, nggak apa-apa. Ya, investasinya, itu investasinya. Jangan laporannya yang di garis bawahi ya, yang di bahasa tentang investasi, ya, investasi. Temanya tentang laporan. Ya, gitu. Ya, boleh. Nggak apa-apa. Terima kasih. Dah, siap? Kelompok 1, kelompok 4. Kenapa? Udah siap? Mana? Ya, kerjasama internasional ASEAN bidang ekonomi. Ya, karena mereka siap tidak maju. Temanya itu dari sini kan? Iya, dari sini boleh. Mengambil dari sini boleh. Nanti Jadi laporannya itu bentuknya apa? PowerPoint. PowerPoint. Canva, silakan. Terus alasan memilih tema ini apa? Misalnya kerjasama ekonomi internasional. Nggak aja, cuma itu nyampaikan aja. Kan cuma rencana sekarang ya. Cuma rencana. Mau buat rencana dulu, nanti proyeknya dibuat di rumah. Nanti dikumpulkan ya. Tergantung kesepakatan kalian berapa hari, berapa minggu. Yang penting jangan lewat dari 3 minggu ya. Karena pertemuan kita untuk materi ini 3 pertemuan. Jadi kalau tidak minggu depannya lagi paling telat ya. Lebih bagus lagi minggu depan selesainya. Kalau ada yang selesai, tapi sekarang waktunya udah sebentar lagi ya. Kan kita rencana, bentuk, tema, Ya. alasan, analisa waktu sama biaya itu maksudnya apa? Iya, waktunya. Yang dikerjain. Iya, yang dikerjainnya dalam beberapa halaman. Ini proyek itu udah selesai sekarang, tapi selesainya menurut kesepakatan kelompok kapan berapa minggu. Paling bebas. Yang penting berhubungan dengan ini, ya. Ini dari manfaatnya apa? Meningkatkan, mengisi kekurangan kebutuhan. Ini manfaatnya. Kalian kan udah cari juga ya materinya, di materi yang berhubungan dengan yang kalian bahas itu kan di smartphone kalian udah cari ya. Udah siap, kelompok 4. Ayo maju. Silakan. Cuma sedikit. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami kelompok 4 memilih tema ASEAN. Alasannya karena kami ingin mengetahui kemampuan mereka dalam bersaing dengan kekuatan ekonomi global lainnya. Dan ekonomi ASEAN memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terus waktu pengerjaannya kami sepakat 2 minggu. Media yang dipakai apa? Nah, harusnya disampaikan medianya menggunakan apa gitu. Dari kantor. Biayanya? Biayanya 20.000. Wah, 20.000 katanya. Ada yang ditanyakan dari kelompok atau ada masukan? Ada masukan tentang yang disampaikan rencana dari kelompok 4? Ada masukan nggak? Atau ada kritik, saran dari kelompok lain? Ya, silakan kelompok 6. Ya, izin bertanya. Konsumsi. Oh, konsumsi katanya. Udah, cukup? Itu konsumsi. Ya nggak apa-apa ya, masukan kalau tadi melihat tema-tema kalian yang kalian gunakan, yang kalian ingin sampaikan dalam proyek kalian itu udah hampir semuanya memenuhi, sudah menyangkut dengan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi Bapak anggap kalian sudah paham dari nilai copy break. Waktunya copy break adalah ya, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Tapi Bapak sebelum mengakhiri pembelajaran, tadi kan Bapak sudah menyampaikan kesimpulannya bahwa kerjasama internasional itu adalah untuk kita memenuhi kebutuhan dalam negeri, untuk memperkuat perekonomian dalam negeri, intinya ya mensejahterakan masyarakat di dalam negeri, tapi caranya dengan bekerja sama dengan negara lain. Ya, itu intinya. Tapi sebelum menutup pembelajaran ini, Bapak ingin ada satu perwakilan dari kelas ini. Bapak pilih aja langsung ya. Dede. Kita dapat mengetahui banyak manfaatnya gitu bagi negara kita, negara lain gitu. Lalu dalam ini juga kita bisa Pengimpor. Jadi itu impor. Kalau kita sering itu ya. Jadi bagus sekali kesimpulannya dari Devina. Jadi sekarang jadi kita dengan mengirit bensin itu kita bisa membantu menghemat devisa negara gitu ya dalam sehari. Jadi nanti kalian jangan suka jalan-jalan lagi ya. Kalau tidak ada pentingnya jangan Devinanya juga ya. Nanti di sini bisa menyampaikan kesimpulan kita harus membantu negara dengan itu. Tapi jalan-jalan terus gitu ya. Udah semua itu aja sampaikan ya. terima kasih. Ya, terima kasih pada Devina sudah menyampaikan kesimpulannya hari ini. Alhamdulillah. Nanti untuk kuisisnya, penugasannya Bapak di-PR-kan saja. Ya, kalian dikirimkan nanti sebagai bentuk PR ya. Nanti dikirimkan ke perwakilan, nanti bisa di-share-kan. Nanti nilainya masuk ke sini, kerjakan ya post-testnya ya. Post-testnya kerjakan di rumah, nanti akan Bapak kirimkan, kita akan jadikan ke PR. Ya, jadikan ke PR. Silakan nanti dikirimkan. Untuk itu juga nanti Bapak akan kirim Google Form untuk membuat refleksi hari ini tadi. Pembelajaran kalian hari ini bagaimana? Senang? Seru? Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Jadi sebelum ditutup itu kesimpulan sudah dari Bapak sudah, dari Devina sudah, dari teman kalian, perwakilan teman kalian. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, pantun dulu Bapak ya sedikit ya. Ya, sedikit dulu ada pantun buat kalian. Masyarakat belum masyarakat Arab, masyarakat Madani. Kalau naik haji ke Mekah. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita mendapat berkah. Ya. Nah, supaya mendapat berkah, silahkan pimpin doa lagi. Doa lagi untuk menutup pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita mendapat berkah. Mudah-mudahan nempel. Jangan lupa PR-nya untuk dilaksanakan, bukan PR ya, proyeknya dilaksanakan dengan berkolaborasi. Nah, silakan berdoa dulu. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat, silakan. Terima kasih ya, Lola.